peringatkan sekarang teman-teman yang ASN, yang kebetulan akademisi yang ASN, mohon untuk tidak melakukan tindakan aktif, termasuk juga melakukan penyusunan visi misi. Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi, dan kali ini podcast kita akan membahas soal bagaimana tahapan pilkada, tapi bukan KPU-nya. Ini kita ke polisinya, polisi pemilunya atau polisi pilkadanya, ke Bawaslu Provinsi. Dan sudah hadir bersama kami Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Nasrul. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Pulang jam berapa ini Pak? Sudah dekat-dekat ini? Ya, yang penting masih pulang. Tidur cukup? Ya, insya Allah. Cukup juga ya? Ya. Baik. Kuat Pak Ketua. Ya. Karena sudah semakin dekat. Nah, kita ingin menyampaikan juga ke publik Sulawesi Tengah bahwa tahapan pilkada itu akan segera mulai. Ya. Nanti Pak Ketua sampaikan biar penonton kita akan bisa mendapatkan informasi yang tepat bahwa di Agustus ini apa tahapan awalnya itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tahapan pemilu kan sudah jalan, dan kebetulan di saat ini ada tahapan yang berjalan beriringan juga, yaitu tahapan pencalonan untuk calon perseorangan. Jadi calon perseorangan sekarang sudah ada, dan kemudian untuk konteks Sulawesi Tengah tidak ada calon independen untuk gubernur. Jadi masa pencalonan, kemudian yang ada adalah di 3 kabupaten yang sekarang yang sedang berproses calon perseorangan itu ada di 3 kabupaten. Parigi Motong ada 2 pasang, ada 2 paslon ya, bakal pasangan calonnya karena masih sementara lakukan verifikasi administrasi. Kemudian ada dari Tojo Una-Una 1 paslon, kemudian dari Banggai Laut 1. Banggai Laut 1. Ya, jadi ada 4 paslon yang sedang dilakukan verifikasi. Sekarang tahapannya sudah masuk verifikasi tahap 2, verifikasi administrasi tahap 2, dan kemudian kalau nanti lolos verifikasi tahap 2 maka akan dilakukan verifikasi faktual tanggal 31 sampai tanggal 10 Agustus. Kemarin yang mendaftar ada berapa itu yang independen? Kalau seluruhnya hampir 20 ya. 20? 20. Ada di beberapa kabupaten, ada misalnya di Kabupaten Sigi itu ada awalnya 2, dan setelah itu setelah dilakukan verifikasi administrasi pertama, setelah itu tidak ada lagi melakukan perbaikan misalnya ya. Nah, di tempat lain juga begitu, di Morowali juga ada, di Buol waktu itu juga ada, tapi semua tidak mau masuk, artinya sudah gugur di beberapa tahapan verifikasinya. Nah, selain tahapan pencalonan, sekarang juga ada tahapan yang namanya pemutakhiran data. Pemutakhiran data pemilih yang akan berakhir, dan sekarang masuk pada sub tahapan pencocokan dan penelitian, namanya coklit ya. Jadi pencocokan dan penelitian ini akan berakhir di tanggal 24. Sehingga kita berharap masyarakat yang belum dicoklit ya, yang belum didatangi petugas Pantarli, yang belum didatangi oleh belum dicoklit didata oleh petugas jajaran KPU, mohon menyampaikan laporan baik itu ke jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Nah, proses ini akan berjalan nanti sampai setelah ini akan ada penetapan DPS dulu. Setelah DPS nanti ada kita lakukan pencermatan kembali. Setelah itu nanti akan ada penetapan DPT di September. Penetapan DPT akan September. Nah, tahapan yang lain yang akan berjalan, pencalonan juga itu nanti baru akan dimulai untuk mendaftar di KPU. Mendaftar jadi nanti pasangan perseorangan pun yang nanti lolos verifikasi faktual tahap 2, kalau mereka lolos maka sama-sama dengan yang didukung partai politik mendaftar di tanggal 27 Agustus. Nah, ini kan ditunggu-tungguin 27 Agustus sampai tanggal 29. Di waktu 3 hari inilah nanti orang akan mendaftar, 27 sampai 29. Nah, setelah itu akan dilakukan penelitian dokumen mereka ya. Penelitian dokumen yang lainnya, kemudian pemeriksaan kesehatan. Nanti di tanggal 22 September itu baru dilakukan penetapan pasangan calon yang berhak untuk menjadi peserta, berhak untuk menjadi kontestan dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Nah, kita berharap proses ini kita kawal bersama, kita ikuti bersama.
3 hari setelah penetapan, tanggal 25 September, itu dimulai masa kampanye. 25 September akan dimulai masa kampanye. Nah, nanti itu berakhir di tanggal 23 November. 24, 25, 26, itu masa tenang. Singkat sekali. Singkat, ya kurang lebih 50-an hari. Nah, gitu. Jadi, kira-kira seperti itu ya prosesnya. Nah, setelah itu, voting day 27 November. Tentu sebagai penyelenggara kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif ya, baik menjadi menjadi bagian dari pengawasan bagi kami di Bawaslu maupun nanti berpartisipasi dalam rangka menyalurkan hak pilihnya. Jadi ini jadi tolong dicek diri kalau apakah belum. Ya, betul, harus kritis ya. Ya, jadi itu yang kita dorong. Nah, baik Pak Ketua, saya mau ke tugas atau tupoksi Bawaslu, pengawasan. Nah, yang banyak jadi masukan dari masyarakat juga soal masih banyaknya ASN yang tidak netral. Dan dari beberapa berita maupun informasi-informasi yang saya juga sudah baca, bahwa Pak Ketua juga sudah memberikan statement soal itu, bahwa ASN itu ada PP nomor 94 tahun 2021. Di situ ada tentang pelanggaran disiplin ya, PNS. ASN dilarang ikut terlibat langsung. Nah, saya mungkin menguraikan misalnya ikut deklarasi, sosialisasi sebagai tim ahli. Ya. Nah, yang paling ramai jadi perbincangan publik itu adalah menjadi penyusun visi misi. Ini banyak tentu akademisi. Bagaimana itu Pak Ketua? Jadi begini, ini isunya adalah netralitas ASN ya, menjelang. Memang kalau sederhananya memahami netralitas ASN itu menurut pandangan Bawaslu itu dilihat dari 2 aspek yang kita lihat. Pertama, soal keberpihakan. Jadi dia keberpihakannya kemana, kecenderungannya kemana. Jadi keberpihakannya yang didemonstrasikannya. Yeah. Jadi itu yang tidak boleh itu pada saat keberpihakan kita demonstrasikan. Kita perlihatkan ke orang kan, itu yang tidak boleh. Satu yang kedua yang kita lihat, yang kita nilai di Bawaslu adalah soal tindakan aktif. Jadi 2 hal ini akan kita lihat. Ini akan bentuk tindakan aktif atau ini bentuk keberpihakan. Jadi misalnya like itu kan bentuk keberpihakan di media sosial. Atau kemudian memberikan komentar yang negatif, itu juga keberpihakan bahwa ini. Nah, sehingga ASN memang sama sekali tidak dibolehkan. Nah, ketentuan ini sebenarnya selain ada di PP 94 itu sudah dituangkan dalam SKB ya, 5 lembaga ya. Okay. Nah, SKB 5 lembaga tanggal 22 September itu sudah ada 2022. Itu sudah ditegaskan itu bahwa hal-hal pada ASN ini tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya melakukan tindakan aktif dan kemudian ada keberpihakan tadi. Nah, salah satunya menghadiri deklarasi, kemudian yang lain-lain. Jadi itu ketentuannya. Nah, terkait misalnya ada yang menyatakan ini kami tidak aktif seperti apa. Nah, kami menunggu regulasinya. Jadi Bawaslu itu karena kami ini hanya pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan, apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan itu yang menjadi bagian pelaksanaan tugas kami. Jadi rujukan kami apa yang dituangkan dalam yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena kami hanya pelaksananya. Nah, tentu regulatornya ada di eksekutif kita yang lain misalnya. Nah, termasuk juga teman-teman KPU menyusun regulasinya seperti apa. Nah, kami hanya melakukan pelaksanaannya saja. Nah, terkait dengan netralitas ASN, tentu kami berharap ASN ini menjaga diri ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan mereka sendiri. Nah, terkait dengan netralitas ASN tidak dibatasi ruang misalnya, apakah sudah ada calon atau belum ada calon. Nah, kalau penindakan kami yang lain memang harus masih terbatas. Misalnya banyaknya baliho yang berkeliaran. Diminta mana Bawaslu untuk menertibkan? Ini belum bisa karena belum ada calon. Nah, salah satu objek yang kami tertibkan adalah kalau ada calonnya sudah ada, pesertanya sudah ada. Karena unsur pemilu itu ada 3 unsur pemilu. Unsur penyelenggara, unsur peserta, dan unsur pemilih. Nah, ini yang kita lihat.
Nah, jadi kalau unsur pesertanya belum ada, ya tentu kita tidak bisa juga melakukan penindakan. Nah, namun terkait dengan netralitas ASN ini memang kalau bahasanya itu bahwa ASN ini diminta netral sebelum dan sesudah bahkan event perhelatan itu. Jadi tidak ada alasan bilang kan ini belum tahapan. Iya kan tidak ada alasan soal itu. Misalnya acara-acara itu politik tidak bisa. Tapi ini, tapi bagaimana dengan silaturahmi? Kita tidak membatasi ruang silaturahmi. Nah itu lagi-lagi. Nah, jadi kita harus betul-betul melihat apakah ini hanya bentuknya silaturahmi. Orang kalau datang di rumah misalnya ada orang yang sedang menjadi bakal pasangan calon, kemudian mendatangi rumah ASN, masa kita curigai orang? Kan begitu. Kan tidak mungkin kalau seperti itu. Jadi kalau silaturahmi ya tentu kita tidak bisa masuk. Tapi kalau dia melakukan tindakan aktif, misalnya kegiatannya ada di lapangan, yang kemudian itu adalah orasi, deklarasi, dan dihadiri partai politik di sana, safari politik dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya yang bersangkutan datang di acara deklarasi yang kemudian memang ini dikhususkan acara deklarasi, ya kalau di dalam ketentuannya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang lain memang yang menarik tadi soal teman-teman tidak boleh menjadi penyusun visi misi. Nah, seingat saya di Bawaslu provinsi dulu pernah ada satu akademisi kita yang diproses hanya gara-gara dia menjadi tim ahli dalam penyusunan itu. Nah, itu kita peringatkan sekarang teman-teman yang ASN yang kebetulan akademisi yang ASN mohon untuk tidak melakukan tindakan aktif, termasuk juga melakukan penyusunan visi misi. Kenapa? Karena visi misi itu adalah bagian dari program politik dari satu calon. Jadi, nah tentu itu tidak dibolehkan. Itu kira-kira. Nah, kan sejauh ini di media sosial itu bertebaran sebenarnya Pak Ketua. Cuma kan mungkin belum ada yang mau melaporkan atau Bawaslu belum merekam itu. Di beberapa ini kan sudah ada beberapa bakal calon yang menggelar panggung besar. Jadi dipindah-pindah ke beberapa daerah. Nah, ada beberapa ASN itu justru ada yang naik di panggung, kemudian ada yang terlibat langsung. Kami pernah mengkonfirmasi salah satu salah satu ASN setingkat pejabat lah karena fotonya sempat beredar. Jawabannya apa Pak Ketua? Saya tidak terlibat langsung karena saya hadir di situ sebagai bawahan dan bla 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 bla. Ini yang seperti ini kira-kira apakah bisa dikategorikan pelanggaran netralitas ASN atau seperti apa? Pertama kita lihat konteks acaranya ya. Acaranya apa ya? Nanti makanya tadi safari politik ini sudah apa? Jadi ini harus dinilai dulu konteks kegiatannya itu seperti apa. Karena bisa dimaknai juga misalnya pertemuan yang mengundang pengajian, kemudian dihadiri bakal pasangan calon, bisa jadi orang tafsirkan juga bahwa ini adalah kegiatan yang politik oleh pasangan calon kan. Jadi kalau kami mungkin kalau bagi kami ya Bawaslu, kami lihat dulu konteksnya, tapi harapan kami kalau ada hal-hal seperti ini kalaupun tidak ke Bawaslu provinsi, ke Bawaslu kabupaten kota yang terdekat. Jadi tolong disampaikan ini biar nanti teman-teman melakukan kajian awal. Jadi apakah ini memenuhi kriteria pelanggaran menurut Bawaslu netralitas ASN ya. Karena kalau di Bawaslu itu kacamatanya pelanggaran itu ada 4 ya. Satu pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran pidana, yang ketiga pelanggaran etik, yang keempat pelanggaran perundang-undang lainnya. Netralitas ASN ini masuk dalam domain pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, jadi undang-undang terkait dengan ASN. Nah, itu akan lihat lagi apa-apa saja apakah terpenuhi ini. Jadi tentu tidak serta-merta kita langsung menjudge. Oh, ini netralitas ASN seperti itu. Apalagi memang ruangnya pada saat calon ini belum ditetapkan. Itu yang beratnya. Yang sulit kita menyatakan ini agenda politik calon, sementara itu dia belum peserta.
Oke. Nah ini makanya kita harus lihat. Tapi kalau memang dibumbui acara deklarasi, Oke. itu pasti. Tapi kalau karena ini nomenklatur biasanya bisa menjebak kita. Oke. Apalagi kami di 2024 kemarin di pemilu kita sangat hati-hati. Oke. Ya, Bu Roni mungkin sudah tahu misalnya soal aturan yang digunakan sekarang ini adalah aturan yang sudah digunakan pemilu-pemilu berikutnya. Tentu orang sudah mempelajari semuanya. Celahnya mereka. Ya, jadi kami juga tidak bisa gegabah, tidak bisa ini, tapi tentu kami tetap menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang. Kalau itu misalnya tidak boleh, ya tidak boleh, kan gitu. Jadi kami tidak akan serta-merta menjas itu, tapi saya menyarankan ke teman-teman kalau ada yang seperti itu, tolong didiskusikanlah dengan atau dikonsultasikan ke teman-teman Bawaslu terdekat. Kalaupun tidak ke provinsi misalnya. Bawaslu setempat itu ya, kalau berada dari kabupaten kota. Ya. Nah, masih terkait dengan nih Pak Ketua, netralitas ASN. Ya. Nah, ternyata di dalam perjalanan proses ini kan kemarin ini ada beberapa bakal calon sudah mendaftar di partai politik. Nah, ternyata kami juga merekam ada beberapa ASN itu ternyata belum menyatakan mundur sebagai ASN, tapi sudah mendaftar di partai politik sebagai bakal calon. Ya. Nah, Bawaslu melihat seperti apa? Apa ini pelanggaran atau seperti apa? Atau Bawaslu punya catatan-catatan berapa ASN yang sudah mundur, kemudian yang sudah mendaftar di parpol? Kami terus berkoordinasi juga ya. Kalau misalnya kami temukan, kebetulan misalnya itu adalah temuan dari masyarakat atau kemudian ada laporan yang masuk terkait dengan adanya ASN yang sudah melakukan misalnya mendaftar ke parpol. Kategorinya dia melakukan pendekatan ya, partai politik. Nah, dalam ketentuannya kalau mereka melakukan pendekatan ke partai politik harusnya mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nah, jadi pada saat mereka sudah memegang surat keputusan SK cuti di luar tanggungan negara, maka saat itu mereka boleh melakukan pendekatan kepada partai politik. Syarat mereka nanti mundur itu adalah pada saat mereka mendaftar. Mereka mendaftar sudah melampirkan bahwa surat pengunduran diri mereka yang dilampiri dengan tanda terima pengunduran diri. Pada saat nanti 22 September baru nanti akan ada penetapan sebelum tanggal 22 maka mereka sudah harus punya surat keputusan terkait dengan pemberhentian apakah itu pensiun lebih awal ya dari waktu pensiun dini ya. Kemudian memang sudah memasuki masa pensiun atau sebagainya. Nanti dengan surat keputusan itu. Tapi pengunduran diri itu akan dilampirkan pada tanggal 27 nanti. Jadi kalau sekarang mereka melakukan pendekatan ke parpol, harus mengantongi cuti di luar tanggungan negara. Nah, kami ada beberapa yang kami sudah undang ya. Begitu kami dapat informasi, dapat foto bahwa yang bersangkutan mendaftar langsung ke parpol. Karena begini repotnya. Pada saat ada beberapa calon, ada beberapa ASN juga. Begitu kita ini pengalaman yang dulu ya. Misalnya kita tanya, apakah benar mendaftar? Oh tidak, saya tidak pernah mendaftar. Yang mendaftar itu saya punya relawan saja, orang-orang yang suka saya saja yang ingin mendaftar akan saya di partai. Walaupun ini sebenarnya bisa ditanda petik juga ya. Mungkin ini soal strategi atau seperti apa. Jadi ini yang memang agak sulit. Tapi kalau yang sudah menyatakan diri dan kami dapat bukti bahwa yang bersangkutan betul sudah melakukan pendekatan ke parpol, maka kami mengundang yang bersangkutan untuk dilakukan misalnya pemenuhan syarat-syarat itu. Ada berapa yang diundang, Ketua? Ya, yang jelas di provinsi sudah ada sekitar 2 yang sudah punya CTLN. Jadi yang sudah punya CTLN itu ada 2 ya. Kami hasil koordinasi kami dengan provinsi. Ada juga yang kami sudah panggil, jadi sekitar 2 orang ya. Apa biar dijelaskan CTLN apa? Cuti di luar tanggungan negara. Jadi cuti di luar tanggungan negara itu adalah salah satu dokumen yang harus dipegang oleh ASN aktif, sehingga pada saat dia diberikan cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan ini off dari jabatan, off sementara ya. Jadi
Kalau cuti luar tanggungan negara biasanya diberikan itu sampai 3 bulanan. Jadi pas 3 bulan, pasca itu nanti bisa melapor dan bisa diaktifkan kembali. Jadi relatif sih waktunya kalau di cuti luar tanggungan negara. Berarti sudah ada yang mengajukan. Sudah ada. Kalau itu data kami sudah ada 2 dan bahkan tadi informasi ada lagi yang mengusulkan. Jadi itu Daerah kabupaten ya, calon kepala daerah di kabupaten. ya, karena kalau di belum kami temukan, Kak. Tapi kebetulan karena levelnya dia adalah pegawai di provinsi sehingga kami yang mengkoordinasikannya. Jadi ada yang kalau di kabupaten tentu teman-teman kabupaten yang mengkoordinasikannya. Oke, ini menarik. Saya kira sebuah penyampaian yang harus diketahui juga publik, ASN juga, semua masyarakat. Seperti yang dikatakan Ketua Bawaslu, masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih, kalau belum ada ya silakan proaktif. Gitu. Nah, baik Pak Ketua, mungkin sebelum akhir diskusi kita, bagaimana Bawaslu memberikan atau memproses ASN yang dianggap tidak netral ini? Apakah bisa langsung memproses di Bawaslu atau harus ke Mendagri dulu atau ke BKD? Biar publik kita tahu gitu bahwa ada alurnya begitu, tidak seujuk-ujuk Bawaslu langsung tangkap, karena image masyarakat Bawaslu apa kerjanya sudah ada di situ, tidak bisa diin. Betul. Padahal ada prosesnya begitu kan. Jadi misalnya kalau ada laporan atau temuan yang ditemuan dari jajaran kami ya terkait dengan soal ada netralitas ASN, ada ASN yang dianggap tidak netral, kemudian itu biasanya dilakukan permintaan klarifikasi. Setelah dilakukan permintaan klarifikasi, hasilnya misalnya ada unsur pelanggaran ini, maka penanganannya itu lebih lanjut itu dilakukan oleh KSN, karena KSN itu yang akan menentukan sanksi apa yang diberikan. Jadi Bawaslu tidak menentukan sanksinya, tapi Bawaslu hanya menakar apakah ini pelanggaran atau bukan. Kalau ini pelanggaran netralitas ASN, maka diproses lewat Bawaslu. Bawaslu setelah memproses itu, maka setelah hasil pemeriksaannya, hasil telaahnya Bawaslu itu dikirim ke KSN. Dan kalau di pemilu 2004 ada beberapa rekomendasi KSN yang turun. Jadi ada beberapa memang wilayah-wilayah kita yang memang rawan netralitas ASN. Jadi ada beberapa yang diberikan rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, yang lain bahwa perlu kita tahu, publik juga tahu bahwa kalau berdasarkan indeks kerawanan pemilu, indeks kerawanan pemilu terkait dengan netralitas. Jadi Bawaslu ini salah satu tugas dalam rangka melakukan pencegahan adalah menyusun yang namanya indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu di tahun 2000 untuk pemilu 2024 kemarin itu dirilis di Desember. Itu yang global, yang memang secara agregasi data data kabupaten Sulawesi Tengah itu ada di peringkat keempat, tingkat rawan tinggi ya. Nah, di 2023 kami ada namanya indeks kerawanan pemilu IKP tematik. Salah satu tema dari 5 tema yang dibuat oleh Bawaslu adalah netralitas ASN. Nah, netralitas ASN itu menempatkan Sulawesi Tengah itu secara nasional. Kita ada di peringkat ke-6. Ke-6 kalau saya lupa tapi ya just ke-6. Ada menempatkan tinggi kabupaten yang di rawan tinggi. Apa itu berpengaruh juga nanti di pilkada? Nah, pertanyaannya begini. Jadi kalau kita merujuk kepada data, ini soal apple to apple data ya. Kalau pemilu 2019 data netralitas ASN itu ada sekitar pemilu ya. Ini kontesnya pemilu itu hanya ada 34 case. Tapi begitu di pilkada itu 70-an. Naik ya? Naik. Kenapa naik? Karena pilkada ini kepentingan lokalnya itu sangat dekat. Kalau pemilu itu kepentingannya nasional. Ya, jadi kepentingan lokal dan kemudian ini bisa membuat misalnya kepentingan langsung mereka yang akan mereka urus kan gitu. Nah, biasanya ASN itu tidak netral karena misalnya ada mungkin keluarganya
Ya, begitu. oke, kerabat. Boleh jadi kerabatnya kan begitu. Siap. Boleh jadi memang yang bersangkutan memang punya interest pribadi kepada yang bersangkutan. Jadi ini yang mantan pimpinan. ya seperti itulah kira-kira. Tapi yang jelas buat kita di Sulawesi Tengah sebenarnya IKP tematik yang kemarin di pemilu, walaupun IKP pilkada ini sudah sementara analisis datanya, semoga dalam waktu dekat sudah keluar hasil rilisnya. Baik. Hasil indeks kerawanannya, karena tentu dengan hasil indeks kerawanan ini nanti akan bicara untuk kita langkah-langkah pencegahannya seperti apa. Harapan kita memang karena pilkada ini kerawanannya makin tinggi, kerawanannya sangat tinggi, sehingga kita juga harus bersatu atau kemudian sama-sama melakukan langkah-langkah pencegahan yang masif. Oke. Itu harapan kita. Jadi saya berharap juga teman-teman media juga, teman-teman jurnalis juga terus menyuarakan ini, menyuarakan terkait dengan soal netralitas ASN, soal bagaimana kita menjaga pemilu ini kondusif. Jadi tentu kita berharap nanti pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah ini berjalan aman, karena ini pertama kita lakukan pemilihan kepala daerah serentak. Se-Indonesia secara nasional. Ya. Kalau dulu misalnya serentak itu dibagi gelombang-gelombang, bahkan gelombang terakhir itu adalah gelombang 2020 yang 200-an pemilihan kepala daerahnya. Nah, sekarang kita 500-an lebih kepala kabupaten kota, kemudian ada 37 provinsi yang akan melakukan pilkada secara serentak. Itu sih harapan kami ya dari Bawaslu. Semoga ini pelaksanaannya akan baik-baik saja. Baik, kita berharap pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada ribut-ribut, semua bisa bekerja dengan baik, termasuk Bawaslu juga bisa bekerja sangat baik nanti untuk bagaimana mengawal pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Nasrun, atas waktunya. Terima kasih Merespon undangan kami. Alhamdulillah, saya tunggu undangan berikutnya. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain, tetap di Podcast Palu bersama saya Rudi Sadi. Sampai berjumpa lagi. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.